Ya, baik ya. Baik, selamat siang ya sahabat-sahabat semua, sahabat Sofa Health dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di siang ini, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baiknya, salam sehat untuk kita semua, oke? Ya, baiknya, jadi ini sekarang ini kondisinya lagi kurang bagus juga ya. Cuaca juga, di tempat saya ini banyak sekali yang sakit ya, terutama anak-anak gitu ya. Ya, oleh karena itu ya kita harus jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan anak kita ya. Ya pokoknya pola hidup sehat ya, dengan cara mengkonsumsi rutin ya, air putih hangat ya. Oke, jangan kekurangan air minum pokoknya. Terus kemudian hindari dingin-dingin ya, pola hidup sehat, pokoknya jaga kebersihan lingkungan kita, rumah kita, terutama kamar gitu ya. Karena yang paling utama itu kamar gitu ya. Terus kemudian bagi para penderita sinusitis ya, hindari debu ya, jadi rutinlah bersih-bersih rumah ya, terutama kamar ya, jaga kebersihannya, karena kan lebih banyak kita akan beraktivitas tuh di kamar ya, tempat kita tidur, kita istirahat itu di kamar, utamanya adalah kamar. Karena dulu juga ada yang pernah juga itu ya, berkomentar ya, sinusitis itu karena rumah kita atau kamar kita itu berdebu, kemudian hidung kita gatel, kita kucek-kucek gitu, lecet, dan akhirnya jadi sinus ya. Ada yang berkomentar tuh sampai seperti itu, tapi ya ya bisa masuk akal juga ya, karena memang kalau penderita sinusitis ataupun rinitis ya, itu alergi atau pantangan utamanya adalah debu. Oleh karena itu ya pokoknya jaga kebersihan diri kita, kemudian rumah kita, kamar kita dari debu, oke gitu ya. Nah terus kemudian di hari ini, di siang ini saya akan membahas mengenai efek samping minum obat jangka panjang ya. Ya, ini ada artikel dari kompasiana.com ya. Ya ternyata memang mengkonsumsi obat ya, obat itu kan kimia ya, secara terus-menerus memang tidak dianjurkan gitu. Ya karena saya juga pernah mengkonsultasi penderita sinusitis, dia adalah seorang apoteker, dia pun malah enggan mengkonsumsi obat kimia, padahal dia paham kan, maksudnya dia tahu lah untuk penderita sinusitis, segalanya kan dia tahu resep-resepnya, tapi dia enggan sekali malah mengkonsumsi obat kimia ya, dia ingin menggunakan yang herbal ya. Ya mungkin alasannya karena mungkin ada efek sampingnya gitu ya. Ya ini saya akan membacakan mengenai efek samping minum obat jangka panjang ya. Ini artikel dari kompasiana.com. Berikut beberapa bahaya dari mengkonsumsi obat kimia dalam jangka waktu panjang. Yang pertama adalah menimbulkan penyakit jantung ini. Nah terus kemudian merusak sel-sel tubuh. Yang ketiga sakit pinggang. Keempat adalah ketergantungan obat kimia obat kimia tertentu ya. Jadi memang ya, beberapa orang yang sudah mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, dia akan ketergantungan gitu kan ya. Kalau misalkan tidak minum obat kok rasanya aneh gitu kan, rasanya kok badannya tidak enak gitu ya. Terus yang kelima adalah susah tidur. Keenam adalah gangguan ginjal. 7 menimbulkan kerusakan pada hati. Nah ini ya, ini pasti ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sakit terus mengkonsumsi obat ya, untuk kerusakan hati ini bisa dilihat dari kotorannya atau fesesnya ya. Jadi kalau misalkan feses normal manusia itu berwarna kuning ya, jadi kalau misalkan warnanya agak gelap itu ya berarti ada kemungkinan efek dari obat juga. Terus yang kedelapan adalah menimbulkan gangguan pernafasan atau asma itu ya. Yaitu adalah kalau misalkan kita mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, memang pasti ada efeknya. Nah terus kemudian ini ada artikel dari cimahikota.go.id. Efek samping obat itu maksudnya apa? Efek samping obat adalah reaksi tidak diinginkan yang terjadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat. Efek samping yang terjadi ini bisa menambah parah penyakit yang diderita pasien ya. Efek samping yang terjadi bisa menambah parah penyakit yang diderita pasien, bahkan hingga berujung kematian ya. Ini sangat mengerikan ya kalau misalkan ada hal-hal seperti ini ya. Ya karena memang obat kimia itu pasti ada efek sampingnya ya, tidak mungkin tidak ada efek sampingnya. Nah ini ada artikel dari rsj.co.id ya. Apakah efek samping obat akan hilang ya? Efek samping obat tidak dapat dihilangkan ya. Ini dipertegas ya. Efek samping obat tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diupayakan untuk meminimalkan kemungkinan efek merugikan yang mungkin terjadi ya, itu ya.
Jadi efek samping obat kimia itu tidak dapat dihilangkan, hanya diminimalkan ya. Itu ya. Nah, terus apa yang terjadi jika minum obat terus-menerus ya? Ini artikel dari hellosehat.com. Menurutnya, mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak bisa memicu interaksi antar obat ya. Jika ini terjadi, maka dapat berakibat pada munculnya sejumlah gejala seperti tubuh terasa lemas, kemampuan otak menurun, gangguan pencernaan, palpitasi jantung, hingga timbulnya masalah kulit ya. Nah itu ya, jadi ya ini adalah efek-efek samping obat ya. Ini ada artikel lagi dari m.kumparan.com ya. Apakah mengkonsumsi obat kimia berbahaya? Seperti kita tahu, obat-obatan kimia mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Apalagi jika kita terus-menerus mengkonsumsinya dalam jangka waktu panjang, maka dari senyawa kimia itu akan memunculkan penyakit baru yang tidak kalah mematikan bagi tubuh kita karena banyak organ-organ tubuh yang rusak ya. Itu jadi memang pokoknya teman-teman ya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan sering mengkonsumsi obat ya. Pokoknya yang herbal saja, terus kemudian ya multivitamin ya. Ya, jadi multivitamin itu berbeda dengan obat ya. Multivitamin itu food supplement ya. Jadi saya rutin ya mengkonsumsi multivitamin ya. Ya, untuk menjaga kesehatan saya, menjaga daya tahan tubuh gitu ya, agar tidak mudah sakit. Karena kalau sakit itu kan pasti kalau kita ke dokter itu pasti ya obat itu kan, ujung-ujungnya kita minum obat ya. Sementara obat kalau misalkan kita konsumsi dalam jangka waktu lama itu kan ya, nah, ini ada efek sampingnya yang sudah tadi dijelaskan itu ya. Itu ya pokoknya jangan sampai kita sakit ya, jaga kesehatan kita gitu kan ya. Dulu ketika saya masih bekerja gitu kan ya, masih merantau gitu kan ya, saya itu jarang sekali sakit gitu. Selama 4 tahun itu saya itu sakit itu paling cuma 2 kali gitu kan. Sakit sampai SKD itu sampai cuma 2 kali gitu kan ya. Jadi dalam setahun itu saya tidak ada tidak sakit ya. Jadi berarti kalau misalkan 4 tahun itu baru sakit 2 kali, berarti saya cuma ya 2 tahun sekali itu sakit meriang itu ya. Karena apa? Karena saya selalu menjaga kesehatan saya dengan cara apa? Rutin mengkonsumsi multivitamin minimal seminggu sekali. Kemudian setiap pagi adalah olahraga ringan atau jogging gitu ya. Terus perbanyak minum air putih hangat gitu ya. Ya pokoknya teman-teman tuh jaga kesehatan. Kalau misalkan dalam 1 tahun kita itu sudah beberapa kali sakit, itu perlu dievaluasi. Berarti ada yang salah dengan diri kita gitu kan ya. Bisa makanan kita, minuman kita, atau udara ya. Jadi lingkungan kita mungkin kotor gitu ya. Ya, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Banyak orang itu mengeluh gitu kan ketika sakit gitu kan ya. Maka ya siapa juga yang mau sakit gitu kan ya. Ya memang tidak ada yang mau sakit itu, tapi kan kalau misalkan kita sakit itu berarti ya kita sendiri yang salah gitu kan. Berarti kita tidak bisa menjaga kesehatan kita gitu ya. Itu ya. Jadi saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatannya, pola hidup sehat ya, jangan sampai kita sakit. Oke, bye bye.